Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bergabung kembali di program VNewsroom edisi Senin 19 Mei 2025. Itulah saja VNewsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratnautania. Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin cukup kencang mengakibatkan pohon tumbang di pinggir Jalan Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang. Beginilah kondisi pohon tumbang yang terjadi di Jalan Raja Haji Fisabilillah kilometer 8 Tanjung Pinang pada Minggu 18 Mei 2025. Pohon setinggi kurang lebih 10 meter yang berada di pinggir jalan itu tumbang mengarah ke badan jalan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tanjung Pinang Muhammad Yamin mengatakan pihaknya menerima laporan pertama tentang pohon tumbang itu dari warga sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Setelah mendapat laporan, tim reaksi cepat atau TRC langsung turun ke lokasi dengan dibantu oleh warga dan pihak kepolisian. Beruntung pohon tumbang tersebut tidak sampai menimpa pengendara yang melintas di kawasan itu karena kondisi jalanan yang sepi pengendara. Hujan kita ketahui sama-sama di sekitar jam mau zuhur tuh, jam 12-an itu mulai turun hujan, dan sekitar jam 14 atau jam 2 siang kita mendapatkan laporan dari warga berkenaan pohon tumbang yang ada di Batu Lapan Atas, Sri Andana, tepatnya di Simpang Sri Andana. Kemudian tim TRC setelah mendapat laporan itu langsung menuju ke titik lokasi pohon tumbang bersama warga, kemudian ada dari pihak kepolisian. Terima kasih kepada Polresta Tanjung Pinang yang telah bersama-sama mengevakuasi pohon tumbang tersebut sehingga arus lalu lintas berjalan normal kembali. Berdasarkan data dari BPBD Kota Tanjung Pinang, pohon tumbang juga terjadi di kawasan asrama polisi Jalan WR Supratman, Kota Tanjung Pinang. Sementara itu, hujan deras turut menyebabkan genangan air di beberapa titik, salah satunya di Jalan Daeng, Senggarang. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati di tengah cuaca ekstrim. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan 8 ekor sapi untuk Hari Raya Idul Adha dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pada perayaan Hari Raya Idul Adha 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan bantuan sapi kurban untuk 38 provinsi di Indonesia, salah satunya Provinsi Kepulauan Riau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi mengatakan, 8 ekor sapi pemberian Presiden tersebut, 7 ekor sapi diantaranya akan diserahkan ke Kabupaten Kota Sekepri, sedangkan 1 ekor lagi untuk Pemprov Kepri. Rika Asmi menyebut 1 ekor sapi yang diberikan untuk Pemprov Kepri rencananya akan diserahkan ke Kabupaten Natuna, sehingga Kabupaten Natuna mendapat 2 bantuan sapi. Bantuan sapi dari Presiden terdiri dari beberapa jenis, diantaranya sapi jenis Limousin, Simmental, dan Brahmus dengan berat 800 kg hingga 1 ton per ekor. Untuk pengiriman sapi tersebut, Rika menjelaskan sesuai dari peternakan yang ada di daerah masing-masing, sehingga bukan dikirim dari pusat, melainkan tim pusat sudah mencari peternak di masing-masing daerah. Bantuan Presiden sapi itu Kepri dapat 8, 7 untuk kabupaten kota, 1 lagi untuk provinsi. Untuk provinsi kemarin sudah ada arahan Pak Gub, nanti akan diserahkan di Kabupaten Natuna. Jadi Natuna dapat 2, Bu ya? Natuna dapat 2 karena masing-masing kabupaten kota dapat dan provinsi dapat. Jadi ada 2. Untuk jenis sapinya, Bu? Yang sapi apa itu? Yang sudah diusulkan itu ada Brahmus, Simmental, Limousin, dan beratnya rata-rata ada beda-beda. Ada yang 1 ton, ada yang 800. Kalau dia kurang dari 800 diberikan 2. Bu, itu nanti dibagikan untuk warga atau gimana nih, Bu? Iya, seperti tahun-tahun sebelumnya memang diserahkan di masjid yang ditunjuk oleh kabupaten kota dan oleh gubernur. Untuk diketahui, Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 6 Juni 2025 mendatang. Adapun kebutuhan hewan kurban di Kepulauan Riau mencapai 17.000 ekor yang terdiri dari 7.000 ekor sapi dan 10.000 ekor kambing. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terekam CCTV, 3 orang pelaku curanmor berhasil diamankan anggota Reskrim Polres Bintan.
Pelaku pencurian sepeda motor atau curanmor di kilometer 18 Kecamatan Topaya, Kabupaten Bintan berhasil diringkus anggota Reserse Kriminal Polres Bintan. Kapolres Bintan AKBP Yunita Stefani pada Senin 19 Mei 2025 mengungkapkan peristiwa pencurian motor tersebut terjadi pada 14 Mei 2025 lalu. Pelaku curanmor berjumlah 3 orang pria yang diketahui salah satunya masih berusia di bawah umur. Aksi ketiga pelaku sempat terekam oleh CCTV yang berada di lokasi pencurian. Dari tangan pelaku berhasil diamankan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor. Untuk tempat kejadian perkara di Jalan Gesek, kilometer 18, Kecamatan Toapaya. Kemudian untuk waktu kejadian terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025. Kemudian kami berhasil mengamankan 3 orang tersangka yang salah satunya merupakan anak di bawah umur. Kemudian dari motif tersebut adalah faktor kebutuhan ekonomi. Kemudian barang bukti yang berhasil kami dapatkan yaitu 1 unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna putih. Kemudian 1 buah unit kunci sepeda motor merek Honda Scoopy. Kemudian 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z yang menjadi barang bukti pencurian. Saat ini ketiga pelaku tengah berada di Mapolres Bintan guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Perpustakaan Cermin Pintar wakili Tanjung Pinang pada Lomba Perpustakaan tingkat provinsi. Sebagai garda terdepan layanan literasi di tingkat kelurahan, Perpustakaan Cermin Pintar menjadi perwakilan dari Kota Tanjung Pinang dalam Lomba Perpustakaan tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini perlombaan tersebut telah memasuki tahap penilaian. Sebelumnya, perpustakaan yang berada di Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjung Pinang Barat itu telah menjuarai Lomba Perpustakaan tingkat Kota Tanjung Pinang. Tim penilai Lomba Perpustakaan tingkat Provinsi Kepulauan Riau, Yusi dan Raymond pada Senin 19 Mei 2025 mengungkapkan, hanya ada 1 perpustakaan yang mewakili setiap kabupaten kota pada Lomba Perpustakaan tingkat provinsi ini. Seluruh perpustakaan tersebut akan dinilai secara teknis oleh tim penilai, mulai dari sumber daya manusia hingga sarana dan prasarana. Dari provinsi untuk dibawa ke tingkat nasional, kita 7 kabupaten kota. 7 kabupaten kota ini dipilih oleh DPK kabupaten kota masing-masing. Jadi dari atas pilihan dari kabupaten kota, itulah kita turun ke desanya dan kelurahannya. Kalau memang bisa kita di desa ini ada kemarin kegiatan akreditasi perpustakaannya. Jadi yang masuk akreditasi yang di Cermin ini nilainya tinggi. Sudah masuk akreditasi B. Jadi 2 B dengan Natuna, Desa Natuna. Kalau kategori penilaiannya apa saja, Bu? Untuk kategori penilaian, jadi lomba perpustakaan tingkat Provinsi Kepulauan Riau ini khusus desa dan kelurahan itu ada berbagai macam aspek yang kita lihat. Yang pertama dari sumber daya manusianya, dari tenaga perpustakaannya, kemudian juga dari sarana prasarana yang dimiliki seperti gedung, apakah gedungnya milik sendiri atau masih bergabung dengan desa dan kelurahannya. Kemudian buku-buku yang dimiliki juga seperti apa, apakah bukunya hanya yang dimiliki koleksinya koleksi biasa atau juga sudah punya yang digital. Sementara itu, Lurah Bukit Cermin Ima Rosida berharap Perpustakaan Cermin Pintar akan dapat mewakili provinsi pada ajang Lomba Perpustakaan tingkat nasional. Insya Allah kami berusaha mempersiapkan sebaik mungkin, apalagi ini kan membawa nama Kota Tanjung Pinang. Kami juara 1 kemarin tingkat Kota Tanjung Pinang, mewakili Kota Tanjung Pinang untuk tingkat provinsi. Insya Allah pengelola perpus dan semua pihak di Kelurahan Bukit Cermin sudah berusaha memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan harapan kami Perpustakaan Cermin Pintar Kelurahan Bukit Cermin ini bisa mewakili Provinsi Kepulauan Riau untuk tingkat nasional. Misbah Sabilal Arsi dari Tanjung Pinang melaporkan. Sejumlah warga Tanjung Siambang mendatangi kantor Gubernur Kepulauan Riau. Mereka mengeluhkan status perumahan yang belum jelas, hingga pembuatan sertifikat tanah di wilayah Dompak Tanjung Pinang yang seolah dipersulit.
Sejumlah warga Tanjung Siambang mendatangi kantor Gubernur Kepulauan Riau di Dompak, Tanjung Pinang pada Senin 19 Mei 2025. Kedatangan mereka disambut oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Riau dan beberapa perwakilan warga diminta menyampaikan keluhan mereka di ruang rapat Sekda Kepri. Koordinator aksi Abdul Fatah menerangkan kedatangan mereka ke kantor gubernur adalah untuk mempertanyakan kejelasan status perumahan yang mereka tempati lebih dari 15 tahun. Selain itu, mereka juga mempertanyakan persoalan sulitnya pembuatan sertifikat tanah di wilayah Dompak, Tanjung Pinang. Sejumlah warga turut meminta perbaikan fasilitas umum seperti jalan masuk ke perumahan tersebut. Kami adalah keabsahan status tentang perumahan warga masyarakat yang sudah kami tempati lebih kurang 15 tahun, di mana ibu kota provinsi sudah berdiri 23 tahun, tapi sampai saat ini perumahan warga yang dijanjikan pemerintah belum. Namun alhamdulillah hasil pertemuan kami dengan pemerintah Provinsi Riau melalui Bapak Sekda sudah dijelaskan bahwa insya Allah walaupun sertifikat belum keluar, tapi insya Allah akan ada pegangan kami sebagai pegangan bahwa benar itulah rumah milik kami. Insya Allah Pak Sekda melalui pemerintah Provinsi Riau akan memfasilitasi itu dalam waktu dekat. Dan kami juga berterima kasih kepada pemerintah, kepada Pak Gubernur kami Pak Ansar Ahmad yang telah sudi menerima kami melalui Pak Sekda hingga hal ini bisa dapat kami dengarkan langsung dari pernyataan resmi pemerintah terkait dengan masalah keabsahan status perumahan yang kami miliki. Saya kira itu. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Adi Priantara menyampaikan berdasarkan ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri bahwa Pemprov Kepri tidak bisa menyerahkan sertifikat tanah karena status tanah tersebut masih menjadi aset milik pemerintah. Untuk menindaklanjuti keluhan warga tersebut, Pemprov Kepri akan memberikan surat tanah sementara kepada warga sambil menunggu sertifikat tanah asli setelah masalah status tanah yang masih menjadi milik pemerintah diselesaikan. Tadi kalau untuk menyerahkan dalam bentuk sertifikat itu ada kendala di Peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa asetnya pemerintah daerah tidak bisa dihibahkan secara perorangan. Oleh sebab itu kita carikan solusinya karena dulu dibangunnya memang bagian dari untuk penataan bagi masyarakatnya 2006 yang lalu pada saat ada ganti rugi dan sebagainya. Nah tentu wajar masyarakat itu meminta kepastian ini seperti apa nih, aku hanya nempatin doang, nggak ada ikatannya, nggak ada ininya gitu. Nanti kita tetap konsultasi ke BPKB, BPK dan sebagainya yang memang rumah ini diprogramkan untuk mereka, bagaimana solusinya untuk memberikan kepada mereka, itu terkait dengan rumah. Aksi yang dikawal ketat oleh ratusan personel kepolisian Polresta Tanjung Pinang dan Satpol PP tersebut berjalan aman dan kondusif hingga warga membubarkan diri dengan tertib. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.